Ya, oke. Halo guys, balik lagi sama gue. Gue udah cukup lama nggak bikin video ya, mungkin sebulanan. Dan kalian juga pasti udah tahu apa yang mau gue bahas dengan muka sumringah gue ini. Eh ya, gue akan bahas atau gue mau bahas tentang match timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang kita berhasil menang dengan skor 2-0. Dan jujur, gue nggak kaget dengan kemenangan itu. Jujur aja, dari awal gue udah prediksi kalau lawan Arab Saudi kita sangat bisa meraih 3 poin. Tapi sebelum itu, gue mau tarik flashback dulu ke belakang. Dimana ini menjadi keresahan gue juga. Sebenarnya bukan keresahan sih, lebih ke pendapat aja. Pandangan gue ini bermula ketika kita kalah melawan Jepang. Yang dimana kita semua juga udah tahu, kita pasti kalah melawan Jepang. Maka dari itu, gue nggak bikin video kan ketika kita uh, melawan Jepang itu. Gue nggak bikin analisa sotoinya karena emang gue udah dan kita semua pun udah yakin pasti kalau Jepang mau pasti kalah, hanya selisih golnya aja berapa. Nah memang selisih golnya ini bikin sedih karena gue pribadi kalaupun kalah palingan juga marginnya 2, entah itu 0-2, 1-3, 2-4 gitu. Tapi ternyata di luar dugaan kita kalahnya cukup telak ya, 0-4. Walaupun memang itu 3 golnya itu hasil kesalahan kita. Tapi intinya kan kita kebobolan banyak di match lawan Jepang kemarin. Dan memang ya kita tahu lah kualitas Jepang ya, pernah ngalahin Jerman dan Spanyol, dua mantan juara dunia FIFA World Cup ya. Cuman di sini gue mau bahas adalah ketika setelah lawan Jepang itu banyak fans-fans FOMO yang menghujat timnas, yang menghujat para pemain, yang menghujat STY. Ingat ya, yang menghujat bukan mengkritik. Kalau yang mengkritik itu sangat wajar, gua pun mengkritik juga gitu loh. Tapi ini sampai bahkan ada yang komen rasis loh. Gue cek di Instagram itu ada yang komen eh, apa pakai kata-kata yang bener-bener kasar, yang rasis, yang contohnya nih ya, nih contoh aja misalnya tuh si Korea nah itu kan lu dengan nyebut negara itu kan lu udah rasis karena walaupun lu nggak nyebut nama kita udah tahu itu ditujukan ke siapa gitu loh. Dan bahkan ada juga yang sampai uh, menghujatnya tuh udah di luar nalar gitu, yang kalau seandainya dibawa ke ranah hukum tuh dia bisa aja gitu. Makanya gue cukup sedih sih dengan fans-fans FOMO ini, fans-fans yang otaknya agak-agak miring ini. Tapi ketika timnas menang lawan Arab Saudi, mereka ironisnya mereka ikut ngerayain gitu loh. Itu yang gue kesel. Lu kalau nggak bisa berempati ketika timnas kalah, ya jangan ikut ngerayain kalau timnas menang dong. Ingat ya, gue nggak melarang lu atau kalian untuk mengkritik. Justru mengkritik itu harus. Kita tuh harus mengkritik supaya para pemain dan Sintayong sendiri tidak terlena. Tapi kalau sampai menghujat, apalagi yang sampai rasis, itu kan yang dilarang toh. Lalu setelah itu banyak juga yang bertanya-tanya ya, termasuk gue juga, kenapa Eliano tuh nggak dimainin segala macam. Ya kita kan hanya supporter ya, hanya rakyat yang apa ya, yang nggak tahu isi dapurnya mereka, hanya coach Sintayong dan para pemain yang tahu. Mungkin aja Eliano mungkin memang kurang fit atau bukan enggak ya, belum masuk skema Sintayong. Kita nggak tahu di 4 match tersisa ini apakah Eliano akan bermain entah itu sebagai cadangan atau sebagai pemain pengganti atau sebagai starter bahkan mungkin. Dan untuk taktik, nah kalau untuk taktik gue juga mengkritik. Kita main 3-4-3 itu terbukti kurang efektif. Kita terlalu mundur, jarak antara ini terlalu jauh, terutama dari lini belakang ke depan. Itu terlalu jauh, makanya kita sulit cetak gol kan. Begitu kemarin Sintayong mengubah jadi 3-5-2, itu kita memperkuat lini tengah dengan 5 pemain dan menempatkan 2 orang di depan, Strike dan Orat Mangun. Itu terbukti berhasil. Itu terbukti berhasil dengan Marcelino diberikan free roll, dia bebas bergerak kemana aja. Itu terbukti
sukses dengan selebrasinya dia yang agak unik ya, yang gol kedua itu. Cuman disinilah bukti bahwa uh, gua dan mayoritas pendukung supporter timnas itu masih percaya dengan Sintayong. Sejauh ini ya, itu masih percaya. Maka menurut gue juga opsi ganti pelatih di tengah turnamen seperti ini itu bukanlah sebuah solusi. Karena lihat tuh Arab, ganti pelatih di tengah kompetisi, Mancini dipecat, sama aja, nggak ada perubahan. Makanya untuk fans-fans timnas yang apa ya, yang mungkin baru ngikutin timnas, ya gue juga tergolongnya baru lah. Paling gue ngikutin bola ya dari tahun 2007 sampai sekarang 2024, masih tergolongnya baru ya, belum belum lama juga. Cuman kalau gue tidak akan pernah menghujat. Mengkritik iya, tapi menghujat enggak, gitu loh. Justru kita harus support, dan support itu salah satunya dengan kritik. Beda ya, kritik menghujat dengan kritik membangun tuh beda, jangan disamakan gitu. Oke, sekarang gue mau masuk ke uh, match lawan Arab Saudi aja. Menurut analisa sotoy gue, dari para pemain dulu, para pemain ini bermain dengan Spartan ya, mulai dari Martin Pas beberapa kali menyelamatkan gawang kita, terutama yang tiang gawang itu dia menyelamatkan dengan jari. Itu mungkin kalau nggak kena jarinya Martin Pas, mungkin tuh bisa masuk. Lalu ada sang kapten ya Ises, dia juga konsisten setelah kemarin underperform di match lawan Jepang. Terus juga ada Rizky Ridho, pemain lokal yang Rizky Ridho ini bukti apa? Bahwa kalau lu konsisten, kalau lu mau untuk berani bersaing, lu nggak mental tempe, walaupun lu hanya main di liga lokal, di Liga 1, tapi lu bisa kok tembus timnas, bahkan jadi pemain utama tuh, Rizky Ridho contohnya tuh. Jadi kalau ada yang bilang Sintayong tuh anti pemain Liga 1, itu Rizky Ridho tuh udah contohnya. Jadi untuk para pemain lokal, ya kalian contohlah Rizky Ridho ini. Ini udah bukti kalau lu main di Liga 1 itu nggak berarti lu cadangan, nggak berarti kalau lu jago, kalau lu memang dibutuhkan masuk skema pasti main kok, gitu loh. Itu udah bukti kuat gitu. Dan gue tetap berharap Rizky Ridho bisa main di luar negeri ya, syukur-syukur mungkin Liga Jepang, Liga Korea Selatan, atau bahkan liga-liga Eropa, karena sayang aja kalau bakat seperti dia ini main di Liga 1 tuh sayang. Dan juga Justin Hapner, Spartan juga mainnya sampai kena kartu kuning kedua ya, dan otomatis dia akan absen juga di match berikutnya, termasuk dengan Ragnar Oratmangun. Oratmangun juga mainnya bagus, eh, ngasih assist ya ke gol pertamanya Marcelino, terus juga strike, walaupun memang El Klemer ini sempat beler ya mainnya, peluang one on one yang itu nggak masuk, tapi oke lah, fighting spiritnya ada. Untuk di tengah, Calvin Verdong itu gila nih, Calvin Verdong sih, bener-bener paru-parunya kuda ini. Ini pemain gak ada capeknya, bahkan sampai dia udah pincang-pincang aja dia masih lari. Keren sih ini, gue salut banget. Dan dia yang jadi memberikan assist untuk gol yang kedua ya. Kalau nggak ada Verdong, mungkin gol kedua itu belum belum tentu bisa kejadian. Terus juga ada Sunny Walsh juga yang ngegantiin Kevin Dix. Sunny Walsh juga sama, mainnya keren. Tom Haye keren. Terus juga Ivar Jenner juga keren. Pokoknya semua pemain yang bermain lawan Arab Saudi ini keren. Bisa menjalankan taktik dengan bagus. Jarak antar ininya itu nggak jauh. Operan-operannya banyak yang akurat. Memang kita menguasai bola hanya ya paling 20-30%, tapi kita efektif. Sedangkan Arab Saudi itu nggak efektif. Dari shoot yang mereka lepas itu mayoritas off target dan kebanyakan ke atas gitu loh. Kita shootnya dikit tapi dua jadi gol gitu loh. Makanya dengan kemenangan kita ini itu otomatis bikin ranking kita naik. Tadinya kan 100 ke 127. Sekarang kabar terakhir sampai video ini gue bikin ya, itu kita udah naik lagi ke 125. Kabar terakhir yang gue lihat. Mungkin sekarang udah naik lagi, gue nggak tahu. Dan juga
untuk ini nih, di grup C ini itu klasemennya jadi dari nomor 2 sampai nomor 6, dari Australia sampai China itu jadinya semuanya masih punya peluang untuk lolos langsung ataupun ke round 3, untuk posisi 3 4 atau bahkan tersingkir. Kecuali Jepang ya, kalau Jepang udah kita jangan jangan hitung dah, Jepang mau udah lu udah ada sono gitu. Tapi dari Australia sampai China termasuk kita itu masih punya peluang tuh untuk tiga itu lolos langsung ke round 4 atau amit-amit pahit-pahitnya tersingkir gitu. Kalau menurut lu Bang, gimana untuk peluang kita posisi 2 gitu ya? Dengan kondisi hanya beda 1 poin dengan Australia, peluang kita cukup besar. Asalkan kita bisa manfaatin laga kandang yang tersisa kan, dari kan ada 2 laga kandang, ada 2 tandang kan. 2 laga kandang ini lawan China dan Bahrain itu harus kita manfaatin sebaik mungkin. Lawan Australia tandang usahakan minimal 1 poin. Kalau kita bisa meraih total 7 poin dari 3 match itu 7 poin tuh minimal ya, syukur-syukur kita lawan Australia juga menang juga di kandangnya Australia. Kalau kita bisa dapat 7 sampai 9 poin, insya Allah posisi 2 mungkin bisa kita raih. Ya kalau lawan Jepang mau udah kita cash loss lah ya, udah itu 90% ya kalah lah ya. Apalagi main di Yokohama di Jepang gitu, itu jangan dihitung dah yang itu. Cuman yang lawan Australia dan yang terutama di kandang lawan Bahrain dan China, usahakan meraih poin penuh, terutama yang di kandang nih. Kalau kita bisa meraih minimal 7 poin, gua rasa sih peluang kita untuk lolos langsung atau peringkat 2 itu cukup terbuka lebar. Nah, cuman ingat, target awal kita itu tetap peringkat 3 atau 4. Jadi jangan kita berharap peringkat 2 boleh. Boleh kok, gue pun berharap, tapi jangan dibebankan kepada para pemain. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan gue udah pernah bilang kan, yang penting kita fokusnya itu per match. Kalau per match kita bisa fokus, bisa meraih poin maksimal, toh harapan yang peringkat 2 ini kan otomatis akan kita dapetin dengan sendirinya. Jadi jangan terlalu terbebani dengan target jangka panjang sampai kita mengabaikan target jangka pendek. Karena kalau target jangka pendek ini yang jangka pendek aja nggak terpenuhi, gimana yang jangka panjang kan gitu. Gitu aja sih. Kalau seandainya kita beneran ada mukjizat nih lolos langsung bareng sama Jepang, ya syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan merayakan. Tapi kalau seandainya kita harus ke round 4 dulu, jangan dihujat. Tetap dukung, support ya. Kalau kritik itu harus, bukan boleh ya, harus kalau kritik. Gue pun akan terus mengkritik juga kalau seandainya para pemain atau Sintayong melakukan blunder. Karena itu tugas kita sebagai supporter ya. Ya, intinya gue happy dengan kemenangan ini karena nih jaraknya jadi poinnya deket lagi nih. Hitung-hitungannya jadi rumit tapi asik gitu. Karena kalau kita menang kan biar kata rumit, asik-asik aja. Cuman ya gue jujur, gue nggak munafik ya, gue juga menyayangkan kalau seandainya kita lawan China, lawan Bahrain itu bisa dua-duanya menang. Sekarang kita kalau anggap itu menang, kita udah ngoreksi 12 poin. Kalau udah ngoreksi 12 poin, kita udah hampir pasti ikut Jepang lolos langsung. Makanya tapi ya udahlah, itu kan udah masa lalu. Yang penting kita fokus nih. 4 match berikutnya kan kalau nggak salah kan kita nanti tanggal 20 Maret ya kalau nggak salah. Itu kita ke Australia dulu, dan tanggal 25 Maretnya ini nih lawan Bahrain. Ini gue nungguin nih. Dan ingat, nah ini sebelum gue tutup videonya juga adalah ketika nanti lawan Bahrain, kita jangan jadi supporter yang anarkis. Kita kasih cywar oke, nggak apa-apa lah, tapi tetap cywar yang pada koridor, yang pada jalurnya. Jangan cywar yang bikin kita mungkin bisa dihukum oleh AFC bahkan FIFA. Intinya jangan anarkis, jangan rasis. Berilah cywar secara sehat gitu loh. Itu aja sih. Jadi ya
gue yakin kalian 99% masyarakat Indonesia yang waras dan asli supporter timnas ya, bukan yang FOMO, bukan yang punya kepentingan, bukan yang seperti yang ono lah intinya. Pasti kalian happy lah, karena dengan begini kita bisa meraih peringkat 2 gitu, dan kita bisa lolos langsung, dan ini akan jadi sejarah buat kita kalau seandainya peringkat 2 beneran kita bisa raih. Intinya dukung terus timnas dah. Nanti kan juga bakal main dulu di AFF ya. Untuk AFF gue nggak tahu udah bakal bikin video atau enggak. Udah rasanya gue udah malas ngikutin AFF sebenarnya. Ya, tapi gitu aja dulu ya. Oke, bye, ciao.